Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu peranan akuntansi. 1. Sebagai alat pengendali keuangan. Dengan adanya peran akuntansi dalam bisnis itu akan mempermudah mengetahui data-data keuangan sebuah perusahaan dan akan mempermudah dalam melakukan proses pembukuan. Yang kedua, dapat membantu stakeholder dalam mengambil keputusan. Dengan adanya peran akuntansi, data dan angka yang akan disajikan sangat akurat dan memudahkan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam bisnis yang mereka jalani. Yang ketiga, berhubungan dengan pihak ketiga. Seorang akuntan mempunyai peranan dalam mengambil keputusan dengan vendor atau pihak ketiga dengan menggunakan acuan data keuangan perusahaan untuk memutuskan suatu kebijakan. Yang keempat, dapat memantau pertumbuhan bisnis. Dengan adanya akuntansi akan mempermudah dalam mengetahui aset, liabilitas, saldo, dan banyak jumlah pendapatan yang telah dimiliki. Maka dari itu akan mempermudah melihat perkembangan bisnis Anda. Yang kelima yaitu membantu dalam mengisi laporan keuangan. Dengan adanya peran akuntansi, laporan keuangan bisnis Anda akan terkendali dengan cepat dan baik. Oleh karena itu harus konsisten dalam mengupdate data pembukuan yang dibuat agar mempermudah dalam proses pembukuan per periode. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan itu yang pertama, akuntansi ini untuk audit eksternal. Yang kedua, dalam membuat laporan, akuntansi keuangan digunakan pihak luar untuk memutuskan akan berinvestasi dan meminjamkan uang atau tidak untuk melihat kesehatan keuangan, dan laporan keuangan dibuat berdasarkan pencapaian di masa lalu. Yang terakhir yaitu sistem menerbitkan laporan keuangan dan neraca kepada para pemegang saham dan masyarakat luar. Akuntansi manajerial yang pertama yaitu akuntansi ini untuk audit internal. Yang kedua, dalam membuat laporan, akuntansi manajerial dibuat pada tingkatan yang rinci dan spesifik dengan jangka waktu yang relevan. Laporan akan dimanfaatkan oleh pemangku dalam pembuat strategi, rencana, dan kebijakan untuk meraih keuntungan. Yang terakhir yaitu informasi diperlukan untuk merancang kegiatan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan transaksi dalam akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio rentabilitas, yang keempat ada rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu pengertian dari rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar perusahaan. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan terhadap Anda. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Rasio rentabilitas juga memiliki beberapa jenis perbedaan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio untuk melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah akan mengakibatkan besarnya dana yang tertanam pada aktiva tersebut. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva.
Selanjutnya yaitu rumus rasio keuangan. Bisa kita lihat bersama seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang manajer. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran dana perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran dana untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara akurat. Yang keempat yaitu merencanakan, dan mengkoordinasikan pengembangan sistem atau prosedur keuangan dan akuntansi, juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kelima yaitu merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang terakhir yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan utang, agar dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan bisnis. Yang pertama ada bootstrapping, yaitu modal dengan memakai uang pribadi atau dari pendapatan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu crowdfunding, yaitu modal ini dapat dari situs website atau aplikasi. Uang ini dapat dari banyak orang dan dikumpulkan secara kolektif. 3. Project financing. Modal ini mudah untuk didapat. Biasanya modal ini untuk pembangunan jalan tol, konser musik, pembuatan film, dan lain-lain yang memiliki jangka waktu tertentu. Investor akan berinvestasi atas bisnis yang kamu jalani. Yang keempat yaitu debit atau loan. Peminjaman modal biasanya diajukan ke bank dengan membawa syarat yang diminta. Dana yang dipinjam akan dikembalikan dengan bunga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima yaitu profit revenue share. Modal ini akan menjadi pilihan karena bisa meminimalkan risiko finansial, tetapi uang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Yang keenam ada equity investment. Untuk mendapatkan modal, kamu harus menawarkan porsi kepemilikan saham kepada pihak lain, harus pandai dalam berbagi keuntungan saham satu dengan yang lain. Cukup sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.